Ini ada anekdot sebagai kameramen. Kamera adalah istri pertama. Itu bagaimana tanggapan Bang Tro? Itu kalau saya bilang kamera sebagai istri pertama depan istri saya, yang pasti saya akan tidur di luar ya. Akan tidur di luar, nggak boleh masuk, nggak boleh makan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya netizen gala-gala? Wah, kenapa saya sapa netizen dengan kata gala-gala, bukan gala-gala? Karena saya ini sedang berada di ibu kota Indonesia. Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Sama-sama saya dengar, yaitu di Jakarta ya. Tapi momen di Jakarta ini karena apa namanya COVID lagi tinggi pun ya sepi ya. Mungkin kurang lebih sama lah seperti di daerah ya, nggak seramai ibu kota Jakarta yang seperti biasa. Saat ini saya sedang berada di sebuah hotel di bilangan mana ya? Blok M. Oh, di bilangan Blok M ya, sebuah hotel yang berinisial Ambara. Bukan inisial itu ya? Nama aslinya. Nama asli. Ya, saya perkenalin dulu. Saya sini sedang berada. Saya sedang bersama Bang Tro. Apa kabar Bang Tro? Sehat, alhamdulillah. Jadi Bang Tro ini sebenarnya itu nama panggilannya, sebenarnya nama panjangnya ada panjang ya Bang? Panjang banget Apa, namanya. apa singkatannya Bang? Panjang banget. Panjang banget ya, ada singkatan Ada. tapi Namanya Teguh Rizky Oktovi. wah, kelihatannya Tro, biasanya panggilnya Tro. kelihatan kan apa namanya muka-muka Acehnya ya, Tengku ya. Kalau mungkin yang udah terkenal ada Tengku Rian atau Tengku segala macam, dan saya dengar kabarnya masih sepupuan ya sama Tro ya. Benar Itu ya, Bang? saudara saya semua itu. Oke, netizen galaga kita sekali kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Santai Karena aja. kita janganlah mikir yang berat-berat ya. Iyalah. Sekarang udah apa namanya kabarnya oksigen udah susah nyari, masker susah juga dicari ya. Kita ngobrol yang santai-santai aja terkait dengan profesi Bang Tro yang apa namanya yang kurang lebih sama seperti saya. Saya seorang kameramen tapi kerjanya lebih ke kameramen berita. Tapi Bang Tro ini merupakan kameramen TVRI pusat ya Bang ya. Tapi lebih sering ke kameramen ke produksi ya. Produksi program. Oke, sebenarnya mohon izin Bang Tro, kira-kira apa sih perbedaan mendasar antara kami kameramen berita dengan Bang Tro sebagai kameramen produksi, Bang? Oke, silakan waktu untuk Anda. Jadi kalau secara umumnya sih kameramen program dan berita itu hanya beda di bagian liputan sama produksi siaran aja sih sebetulnya. Kalau saya sendiri di program memang khusus untuk acara-acara dalam studio, terutama dalam studio, program acara secara umum ya, program anak, program religi, yang memang tidak membutuhkan waktu yang sangat padat seperti di bagian pemberitaan ya, yang biasanya harus liputan, harus standby 24 jam kan karena ngejar jadwal liputan, atau apalagi kan yang saya tahu kalau di berita itu kan mobile ya. Dia mencari berita Keliling ya, keliling gitu. ya, apalagi berita-berita yang sedang naik ya, dia harus benar-benar standby. Kalau kita kan di program lebih ke acara rekaman live, cuma segitu aja sih. Jadi lebih di apa ya, lebih di internal lah, di dalam studio lah dibandingkan di luar studio. Biasanya kalau apa namanya, kalau syuting apa aja program yang reguler yang Bang Tro lakuin akhir-akhir ini? Kalau untuk saat ini memang kan lagi kondisi pandemi ya, PPKM juga, jadi memang dibatasin juga. Cuma sebelum kondisi pandemi saat ini ya, sebagai kameramen stasiun atau kameramen program, biasanya kita sih terutama di dalam studio itu ada musik, ada acara religi, ada acara anak, terus juga ada dialog juga. Nah itu kalau dialog biasanya kita kerjasama sama bagian pemberitaan. Cuma memang kita sistemnya menggunakan kameramen program. Kameramennya dari kameramen program, tapi memang dari produser, dari PD, dari FD itu dari pemberitaan semua gitu sih. Oke, yang saya ingin tanya ini, kayaknya ini mindset ya, paradigma. Mungkin orang menganggap
kayaknya kameramen ini makmur. Ini 2 kameramen yang ada di layar ini kayaknya badannya berisi. Menurut Bang Tra gimana? Makmur. Apa memang seorang kameramen itu badannya berisi atau memang harus berisi untuk menjadi tripod diri sendiri kakinya misalnya mau syuting mau jadi harus membuat tumpuan yang kuat gitu. Begitu bagaimana tanggapan Bang Tra gitu? Ya ini kalau makmur bisa dibilang makmur mungkin karena hilaf kali ya. Karena hilaf kita sering jajan makan gitu ya, makan kebanyakan makan ya kan, di Berarti kantor sejahtera makan, dong. di rumah Sejahtera makan. dong jadi kameramen dong. Ya, alhamdulillah ada sejahteranya, alhamdulillah ada tekanannya, ya bisa ya netral lah gitu. Ini Jadi- harus yang bagus nanti apa namanya penerus kita tuh yang Oh iya, pengen jadi kameramen jelas. mau. Jelas. Ya, Jadi jangan gini. dibilang jelek dong. Nggak akan jelek. Jadi gini, kalau dibilang masalah netralnya itu setiap profesi pasti ada plus dan minusnya gitu kan. Kalau dari saya sendiri, profesi yang saya jalani ini sebagai kameramen itu karena berasal dan berawal dari hobi saya. Oke. Saya suka hobi foto, saya suka hobi ngambil video menggunakan handphone. Jadi ya saya menyalurkannya menjadi kameramen sekarang di instansi TVRI. Oke. Nah, kalau misalnya untuk masalah kita bakat nggak sih sebagai kameramen? Kita bakat nggak sih sebagai Juru kamera, ya? juru kamera istilahnya? Itu balik lagi ke diri kita. Banyak kawan-kawan yang memang backgroundnya itu bukan di dunia broadcast atau dunia sinematik lah atau videografi. Tapi karena mereka menyukai dunia broadcast, dalam arti dari segi visual mereka, oh kayaknya enak banget ya kerja di TV, bisa ketemu artis, bisa menikmati acara musik secara langsung. Jadi itulah salah satu penyemangat mereka untuk mengambil profesi itu gitu, dan akhirnya datanglah minat mereka untuk menjalani profesi sebagai kameramen. Talking, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong, iya itu bahasa talking. Ngomong-ngomong Bang Tra, sebenarnya Bang Tra udah jadi kameramen itu sejak kapan nih Bang Tra? Boleh kasih bocoran buat kita nih. Aduh, kalau ditanya sejak kapan, saya termasuk masih junior. Wah, jadul ya. Karena masih banyak yang Gimana senior Hasrul? di Asar. Hasrul itu anak karya saya. Anak karya. Tawa dia. Iya. Jadi sejak kapan Bang Tra? Saya Tahun Oke. kapan nih? Saya- Sudah Masehi apa sebelum Masehi? itu terlalu tua kayaknya ya. Saya udah dikubur kayaknya itu kalau masih zaman Fir'aun kayaknya sekalian ya. Jadi kalau untuk sebagai kameramen Iya. itu saya fokus di tahun 2013. 2002. Ingat nggak program apa pertama sekali megang kamera itu? Ingat nggak? Gugum nggak waktu itu? Jadi Hah? saya masuk di TVRI itu dari 2010. Oke. Dari 3-4 tahun awal itu saya memang job desk saya itu campur-campur nih, campur aduk kayak gado-gado. ya campur-campur. Iya, Saya iya. kadang jadi kameramen, saya kadang jadi reporter, Wih. kadang jadi switcher karena Ganteng saya lah, ganteng. ganteng lah, dari belakang aja nih ganteng, dari depan udah blumung gitu. Saya kalau waktu 3 tahun pertama itu karena saya sempat di TVRI daerah Oke. di Lombok. Ya. Jadi itulah pertama kali saya melakukan profesi yang berbeda-beda. Nah, Di saat 2013 saya udah menetapkan posisi job desk saya adalah kameramen, dan pertama kali saya megang kamera itu waktu acara musik ya, Oke. acara musik daerah, Musik daerah. itu di Lombok. Dan memang beda ya feel-nya di saat kita hanya ngerekam gambar secara umum Oke. dengan kita siaran langsung. Oke, itu siaran langsung itu. Kebetulan itu siaran langsung waktu itu ada ulang tahun NTB dulu. Oh, iya. Jadi ada musik daerah dan kita langsung ditetapkan sebagai kameramen. Udah perdana siaran langsung pula. ya? Perdana siaran langsung pula, itu benar-benar kita memang rasa was-was pasti ada, Oke. rasa panik, deg-degan, gemeter, keringat dingin pun ada.
Padahal saya megang kamera di tengah lapangan itu. Oke. Iya, karena di panas matahari kan. Itu masih langsing apa udah berisi? Itu masih langsing, masih masih langsing karena baru. Sekarang udah langsung. Sekarang langsung lebar. Langsung lebar sama kayak gini, langsung lebar. Jadi pas itu perdananya itu saya hanya mengikuti inisiatif diri saya, apa komposisi gambar apa, blocking gambar apa yang harus saya ambil itu. Dan saya juga harus mendengarkan arahan dari PD. PD. Apa itu PD? Mungkin netizen yang belum tahu tuh PD. PD apa ya? Pengarah acara. Oh, pengarah acara. Oh iya. Masa saya jawab? Ya. Ya, jadi saya memang harus mendengar juga dari arahan PD di atas, karena PD juga kan dia tidak tahu situasi di lapangan seperti apa. Dia hanya tahu di monitor, karena dia ada di dalam OB van. Dia hanya melihat monitor dan dia hanya bisa menerima gambar dari seluruh kameramen yang ada di lapangan itu. Jadi yang saya rasakan itu yang pertama memang panik, gemeter ya, pasti gemeter, tegang, saya bingung karena saya takut ngambil gambar yang salah, karena itu posisinya itu memang itu lagi siaran langsung, bukan langsung siaran. Iya, jadi cuma saya yakin inisiatif saya, apa yang saya ambil, PD akan siap mengopret dan mengambil gambar yang saya ambil. Gitu. Tentunya itu pengalaman yang cukup menarik. Tapi mungkin ada nggak pengalaman menarik lain yang kira-kira tak terlupakan dalam hidup sebagai kameramen? Mungkin pernah ke jalur Gaza, mungkin jadi kameramen. Mungkin bisa cerita nggak, Bang Tro, bagi ceritanya kepada netizen ini? Pengalaman, kalau untuk masalah pengalaman jadi kameramen yang paling menarik adalah di saat saya masih di kameramen di Lombok. Kita produksi dulu apa ya namanya, pokoknya acara dia itu acara kayak semacam apa ya, kalau tetangga My Adventure ya. Nah itulah pokoknya. Oh, kayak mengeksplor ini ya, alam pokoknya ya. Explore alam, cuma kita memang single kamera. Single kamera, dan di saat itu saya sebagai kameramen juga berprofesi sebagai audio juga. Rangkap-rangkap ya. Rangkap. Nah, saya juga harus paham soal baring dari audio itu. Saya bawa alat audio yang saya pakai di leher kayak cangcimen gitu, kacang cangcimen gitu. Nah, itu di stadion ya. Nah, itu ada banyak banget tombol-tombol audio itu yang memang harus saya pahamin gitu, karena itu pertama kalinya saya syuting single cam. Saya harus ngopret kamera sekaligus harus ngopret audio juga untuk hostnya gitu kan. Dan pengalaman yang saya sangat menyenangkan itu di saat saya ngambil gambar di dalam gua, dan di dalam gua itu penuh dengan ribuan kelelawar. Memang apa ya, sangat menegangkan sekali ya, karena di situ kita membutuhkan lighting, cahaya yang maksimal ya, yang memadai untuk pengambilan gambar. Nanti kita insert ini. Ada kira-kira fotonya? Kayaknya fotonya udah ditelan bumi ya. Iya, itu pengalaman saya. Jadi memang saya harus siap gitu, sebagai kameramen harus siap segala resikonya. Jadi kita tidak boleh harus sebagai kameramen pilih-pilih harus ngambil gambar seperti apa, saya maunya seperti apa, tidak harus seperti itu. Kita harus siap dengan kondisi apapun yang harus kita ambil gitu. Itu tugas kameramen, dan kita wajib untuk mengeksplornya itu dengan kemampuan kita sebagai kameramen. Ini ada anekdot sebagai kameramen, kamera adalah istri pertama. Itu bagaimana tanggapan Bang Tro? Itu kalau saya bilang kamera sebagai istri pertama depan istri saya, yang pasti saya akan tidur di luar ya. Akan tidur di luar, nggak boleh masuk, nggak boleh makan. Tapi sebenarnya maksudnya apa sih itu istilah apa namanya? Istilah Vimeo itu. Menurut Bang Tro, kenapa sih sampai sebegitunya kita diingetin sama senior? Itu istri lo tuh misalnya. Kenapa sih, emang seberapa penting kamera bagi kameramen? Karena kalau saya pribadi secara istilah itu banyak persepsi masing-masing ya. Kalau saya kalau sebagai pribadi saya, istilah itu melambangkan bahwa kita harus menyayangi, terus menguasai, terus memanjakan alat itu sebagaimana pasangan hidup kita. Jadi kita tidak semena-mena
menggunakan alat itu hanya sekedar mengambil gambar, hanya sekedar merekam suasana, tidak seperti itu. Tapi di lain sisi gambar itu adalah hasil karya terbaik yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita berikan oleh seluruh masyarakat. Good, sangat setuju. Mungkin ini sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita, talking kita, mungkin pesannya nih Bang Tro buat calon kameramen atau kameramen muda yang ingin tetap konsisten berprofesi sebagai seorang kameramen. Bagaimana Bang Tro? Pesannya sih simpel aja ya. Yang pertama, cintai dulu bakat kalian, hobi kalian. Hobi itu adalah bakat terpendam kalian yang bisa kalian salurkan. Jika kalian mencintai hobi kalian, kalian juga mencintai job desk kalian. Sebagai kameramen itu, kalian harus mencintai hasil karya kalian sendiri, hasil gambar yang kalian tampilkan. Dan satu lagi yang saya pesan adalah jadikanlah layar kaca Anda sebagai panglima untuk masyarakat, untuk menampilkan hasil gambar terbaik dari hasil kreasi kalian sebagai kameramen. Oke, terima kasih Bang Tro atas bincang-bincangnya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ada manfaatnya ya, kira-kira yang manfaatnya yang kita ambil buat kita semua, dan juga bagi calon-calon kameramen yang tadi ya lumayan lah bisa menjadi menjadi masukan ya Bang Tro buat untuk menekuni sebagai seorang kameramen. Baiklah para netizen semuanya, netizen Gala-Gala, demikian laporan kami dua panda dari Jakarta. Kami kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.